kira kita akan mulai segera ya. Biarlah kita berusaha on time gitu ya. Ini udah lewat sedikit 2 menit ya. Saya kira kita akan mulai karena para narasumber kita sudah ada ya di FDI malam hari ini. Di sini ada Pak Raja ya, ada Rizka ya, Mbak Rizka sudah hadir. Nah, malam yang sangat spesial ya, malam ini kita ada Raja di sini. Pak Raja ya. Ada Raja di sini ya, luar biasa. Dan kita ada juga narasumber yang datangnya dari jauh loh ya malam ini. Malam ini Rizka, di tempat Rizka itu sudah jam 9 lebih nih ya. Nah, jadi nanti malam ini kita harus on time. Kalau enggak nanti Rizka enggak tidur-tidur deh ya. Karena di tempat Rizka itu beda 2 jam. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak apa enggak? Rizka kira-kira ada di mana nih ya? Mbak Rizka ada di mana? Mungkin ada yang bisa tebak-tebak ya. Nanti waktu saya tayangkan CV-nya, Anda boleh tebak ya. Oke, jadi malam ini kita bersama-sama akan mempelajari hal yang menarik ya. Tentunya masih berkaitan dengan kondisi masa pandemi COVID-19 ya. Nah, dengan judul Self-Perception of Academic Ability pada siswa SMA di masa pandemi COVID-19. Faktor apa sih yang memprediksi ya tentang self-efficacy of academic ability dari para siswa-siswa yang mengalami PJJ ya selama PJJ ini. Oke, jadi malam hari ini saya Pamela bersama dengan brother Sani dan juga Hartina akan bertugas memandu hal-hal yang berkaitan dengan FDI dengan narasumber kita Dr. Raja Olowan Tumanggor, kemudian dengan Mbak Rizka Umami Liasari. Nah, kita akan mempelajari hal itu bersama-sama dari penelitiannya Rizka ya. Nah, sebelum kita kemana-mana ya, saya akan mulai memberikan meminta Hartina untuk share screen ya. Saya akan membacakan CV dari para narasumber kita ya malam hari ini. Silakan Dr. Raja Olowan Tumanggor SAG ini adalah dosen kita ya dari Fakultas Psikologi baik di program magister psikologi Untar maupun di Fakultas Psikologi Sarjana Strata 1 ya. Dia adalah dosen di Fakultas Psikologi Untar ya. Nah, jadi sudah cukup lama Pak Raja ini bersama-sama Untar itu sejak dari tahun 2007 ya sampai sekarang. Kemudian Dr. Raja ini pernah sekolah di Universitas Katolik Saint Thomas di Medan, Sumatera Utara ya. Kami dari kampung yang sama nih dengan Pak Raja ya. Kemudian Dr. Raja juga sempat kuliah di S3 bidang filsafat teologi di Jerman. Nah, untuk saya minta maaf ya untuk membacanya agak susah, jadi saya cuma bacain ujungnya aja ya, Universität Münster ya. Nah, jadi kalau saya yakin ya kalau ada yang mau latihan berbahasa Jerman, nah ini temannya ya, Pak Raja pasti bisa ya. Oke. Kemudian Pak Raja ini senang dalam penelitian ya. Pak Raja itu selalu siap dengan proposal ya, selalu ada tuh ya.
Dan setahu saya luar biasa tuh. Ya, Pak Raja ini senang penelitian. Saya harus banyak belajar dari Pak Raja. Dan Pak Raja ini senang dalam penelitian yang berkaitan dengan spiritual well-being ya. Nah, tidak heran ya karena Pak Raja ini ya pemikir ya, karena bidang filsafat sih ya, para pemikir nih. Dan ini berkaitan juga dengan spiritualitas ya. Jadi ini ada beberapa, hanya sangat sedikit yang dituliskan di sini ya. Tapi Anda kalau ke Google Scholar, Anda akan lihat banyak sekali hasil penelitian Pak Raja ya. Ini beberapa, saya tentunya tidak ingin membacakan ya, karena fokus kita malam ini kita akan mendengarkan tentang penelitian dari Rizka, dan kita tahu fokus Pak Raja itu lebih ke spiritual well-being ya, kemudian dari berbagai sisi kelihatannya payung penelitian Pak Raja ini pasti menuju ke yang berkaitan dengan spiritual well-being. Oke, kemudian yang berikutnya publikasi yang lain, yaitu yang saya sangat tahu ya, sejak pertama saya ketemu Pak Raja, saya udah dikasih lihat ya buku beliau gitu ya, yang ditulis sama beliau gitu ya, pengantar filsafat untuk psikologi ya, kemudian juga banyak menulis ya, logika, ilmu berpikir kritis ya, ada di situ ya, dan juga kepuasan kerja dan subjective well-being dari perspektif psikologi industri dan organisasi ya. Kemudian ini banyak sekali ya chapter dan lain-lain. Seingat saya, yang setahu saya, beliau ini pernah menulis buku lalu dengan penerbit Andi, kemudian banyak orang yang tertarik sehingga sepertinya dipublikasikan dalam bentuk yang lebih banyak yang pernah saya dengar karena di AG ya. Jadi ini luar biasa kalau mau belajar menulis sama Pak Raja juga ya. Oke, yang berikutnya, Hatina boleh di-share yang berikutnya. Nah, Anda mahasiswa-mahasiswa yang sedang menulis tesis, saya sangat anjurkan Anda itu sitasi ya, sitasi dari penelitian-penelitian dari para dosenmu ya. Nah, salah satunya Pak Raja ya. Oke. Kemudian pengabdian kepada masyarakat. Boleh? Halo, bolehkah di mute suara-suara yang ya, oke, makasih banyak ya. Oke, jadi kalau pengabdian kepada masyarakat juga banyak ya dilakukan oleh Pak Raja. Ini hanya beberapa yang kita tulis, tayangkan ya. Anda bisa nanti baca di beberapa tempat ya. Sekarang ini dosen-dosen UNTAR banyak juga menulis di Kompas ya, kompas.com, oke. Nah, informasi yang perlu Anda dapatkan juga ya. Nah, ini pengabdian kepada masyarakat yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Raja di sekolah lansia di Tangerang ya. Oh, ternyata ada sekolah lansia di Tangerang ya. Waduh. Ini sesuatu yang menarik ya. Sesuatu yang menarik nih karena kita cepat lambat juga akan menuju lansia nih ya. Oke. Kemudian penerapan spiritual well-being dalam meningkatkan kesehatan mental siswa SMA Lia Stefani Kalideres ya. Oke, kemudian pelatihan spiritual well-being juga ya untuk membangun sikap toleransi bagi kaum remaja. Nah, banyak sekali hal penelitian-penelitian ini memang sekarang ini ya semakin hari ya menyatakan memang spiritual well-being itu banyak berperan ya dalam kehidupan dalam penelitian kita ya, penelitian yang ada gitu ya. Nah, dulu variabel ini mungkin
suka ditinggalkan ya, tapi sekarang ini dari bidang kedokteran, dari bidang psikologi, dari bidang hal-hal lain juga itu kesehatan masyarakat. Kebetulan saya dari kesehatan masyarakat juga. Kami mendapatkan bahwa banyak hal itu memang ada kaitannya dengan spiritual well-being, ya. Jadi ini mungkin boleh menjadi pemikiran dari para peneliti yang ada di ruang FDI ini ya. Nah, Anda ini semua yang sedang menulis tesis ya, dan juga mungkin tamu-tamu yang tertarik dalam bidang penelitian ya. Nah, kita ini bisa dianggap sebagai peneliti ya, karena di dalam tesis kita itu semua kita menulis sebagai peneliti. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan ya, dan Pak Raja juga pernah memberikan pengertian kepada STT Ekumene dan juga HKBP Cengkareng ya. Nah, dalam keprofesian berorganisasi, Pak Raja ini cukup banyak ya, baik di terkait dengan API ya, Asosiasi Peneliti Indonesia, kemudian APA ya, kemudian International Association of Psychology of Religion ya, kemudian Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia ya. Jadi ini kira-kira yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan pembicara kita yang pertama ya, narasumber kita yang pertama Dr. Raja Olowan Tumanggor SAG. Oke. Yang berikutnya. Nah, tadi kan saya bilang ya, sekarang di tempat dia udah jam 9 lebih ya. Nah, dia datang dari tempat yang sangat jauh ya. Ini Rizka Umami Liasari ya, SEM Pesi ya. Nah, beliau ini datang dari negara yang banyak sekali yang senang ya nonton drakor. Ya, jadi beliau ini ada di negara yang indah sekali ya. Saya sengaja untuk ngumpulin sedikit ya gambar-gambarnya. Tapi fokus saya yang lebih penting nih yang agak ada gambar di sebelah kiri ya, bukannya kanan ya. Oke. Jadi Rizka ini ternyata ya memang jiwa apa namanya, jiwa bisnisnya muncul ya, selain tentunya psikologinya ada ya, dipakai ya. Nah, saya lihat Rizka yang sedang mengikuti tugas belajar dari suaminya ya ke negara Korea ya, ini melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hobi dia ya. Nah, hobi dia itu yang muncul tuh baking dan cooking ya, dan tidak kalah juga traveling ya. Dan saya melihat ya di dalam dia punya CV didapatkan bahwa ada berbagai pengalaman dan juga menjadi owner business lady ya, yang saya lihat di sini ya. Nah, saat ini Rizka ya, Mbak Rizka sedang ada di Korea Selatan, tepatnya di kota Suwon ya, Suwon ya, bukan Seoul ya, tapi Suwon. Pengalaman Rizka itu di PT Citra Niaga Persada di bagian finance ya, sesuai dengan jurusan pertamanya yaitu sarjana ekonomi, dan kemudian pernah menjadi guru ya, guru anak preschool ya, PAUD ya, di taman kanak-kanak ya, kinder sih ya, PAUD juga sepertinya preschool ya. Kemudian sekolah umum Surya Bangsa sebagai guru TK. Kemudian juga Ohana Preschool dan Kindergarten ya,
Jadi ini kelihatannya jiwanya senang sekali ya sama anak-anak kecil ya. Belum selesai nih. Kemana? Nggak, maaf Bu, saya lost connection Bu. Oh, oke. Kalau begitu saya akan bacakan. Ntar dulu ya. Oh, mana lagi ya? Kamu lost connection sama sekali ya? Oke. Coba join lagi Bu. Oke. Aduh, apa nih? Belum pernah terjadi, biasanya aman-aman. Oke, mudah-mudahan masuk. Nah, kita teruskan. Nah, Mbak Rizka ini punya usaha ya. Nah, walaupun jauh ya, ada tokonya ya. Tokonya namanya keren gitu ya. Pasti Anda ingat terus ya. Nama tokonya Japri Store. Benar ya, Rizka? Japri Store ya. Jadi jauh-jauh di negara orang, tapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat sangat baik ya, sesuai dengan hobinya ya. Jadi ada online bakery, kemudian ada Japri Store, yaitu orang-orang yang senang barang-barang dari Indonesia ya bisa dikirim ke Korea. Orang-orang Indonesia yang ada di Korea yang kepingin makanan di Indonesia ya sepertinya bisa ya dikirimkan, begitu ya kira-kira. Kemudian juga ya mungkin vice versa ya, mungkin dari sini ada yang tertarik barang Korea, mungkin bisa hubungin juga ya si Rizka. Lalu ada masakan Indonesia ya, Umami Kitchen ya, dan juga tidak ditinggalkan ya, jiwa mengajarnya tetap dia lakukan sebagai freelance private teaching. Nah, kira-kira itu pembicara kita yang tentunya Anda tahu dia berasal dari Universitas Mercubuana dan akhirnya di S2-nya di Universitas Tarumanegara. Sangat senang bahwa Mbak Rizka malam ini boleh bertemu kembali dengan dosen pembimbingnya ya, salah satu dosen pembimbingnya yaitu Pak Raja. Malam hari ini kami serahkan waktu dan tempat kepada tim yang akan menjelaskan tentang penelitian tim ini ya, yang penelitian dari Mbak Rizka bersama para pembimbingnya. Salah satu pembimbing yang lain yang saya dengar adalah Pak Tommy juga ya, tapi malam ini didampingin oleh Pak Raja. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Silakan waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Raja dan Rizka. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Prof. Marat dan rekan-rekan dosen semua, serta mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk tidak berlama-lama, kita beri kesempatan kepada rekan kita, Saudari Rizka, untuk memulai presentasi. Silakan, Mbak Riz, dari tanah ginseng ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Pamela dan Pak Raja atas moderator dan introduction-nya. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik. Baik, yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu Pamela sebelumnya, bahwa tema diskusi kita pada malam hari ini yaitu mengenai self-perception of academic ability siswa SMA di masa pandemi COVID-19. Lalu faktor apa yang memprediksi?
Nah, jadi saya mengambil topik ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk social distancing. Tidak hanya itu, ternyata social distancing ini juga mengakibatkan lembaga pendidikan untuk menangguhkan pembelajaran secara konvensional agar untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Namun karena adanya peran yang sangat penting pendidik bagi pendidikan, jadi lembaga pendidikan itu melakukan strategi alternatif dengan melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Dan hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh itu sendiri merupakan hal baru bagi pendidikan di Indonesia, terutama pada siswa SMA. Jadi tidak sedikit yang merasa kesulitan dan ada juga yang mungkin merasa terbantu dengan adanya pembelajaran dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini selama pandemi COVID-19. Nah, ternyata hal ini juga mempengaruhi self-perception of academic ability dari siswa tersebut. Apakah siswa itu termotivasi atau tidak? Nah, jadi penelitian saya ini telah diteliti oleh penelitian sebelumnya, yaitu KAUR DKK tahun 2020, bahwa self-perception of academic ability itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu ada burnout, dan faktor yang kedua itu ada engagement. Untuk burnout itu sendiri yaitu perasaan lelah pada siswa karena adanya tuntutan belajar yang diikuti dengan sikap sinis dan perasaan tidak puas dengan apa yang telah dikerjakan. Dan hal ini juga telah disampaikan oleh KPAI melalui data keluhan siswa. Ternyata dari 1.700 responden itu sebanyak 77,8% siswa mengalami keluhan banyaknya tugas. Dan sebesar 42,4% siswa mengalami keluhan kuota internet, sebesar 37,1% siswa mengalami keluhan waktu pengerjaan yang singkat, dan 15,6% itu mengalami keluhan lain-lain. Dan dari sekian banyak responden yang masuk, ternyata responden paling banyak itu oleh siswa SMA. Untuk faktor yang kedua itu ada student engagement, yaitu bentuk perilaku siswa yang memiliki keinginan dan usaha untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga pernah dilakukan penelitian sebelumnya dari Padli dan Rusdi tahun 2020 mengenai respon siswa dalam pembelajaran online selama pandemik di Provinsi Sulawesi Selatan. Ternyata sebesar 44,3% siswa itu merasa senang dengan adanya pembelajaran online ini, dan sebesar 22,6% siswa itu merasa sangat senang, 31,1% siswa merasa biasa saja, dan hanya sedikit yang merasa kurang senang, dan bahkan hampir tidak terlihat yang tidak senang. Nah, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaur dan kawan-kawan tahun 2020, itu mengenai relationship of burnout and engagement to pharmacy students' perception of their academic ability. Yang dilakukan pada penelitian Kaur ini pada mahasiswa farmasi dan tidak pada kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti peran student burnout dan student engagement terhadap self-perception of academic ability pada siswa SMA Kota Tangerang di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk self-perception of academic ability itu sendiri, definisinya itu bentuk kemampuan individu yang menghasilkan tingkat kerja yang diinginkan untuk mempunyai peran atas peristiwa yang dapat mempengaruhi akademik mereka. Jadi ini bisa dicirikan dengan adanya ketekunan dan motivasi yang tinggi yang ditunjukkan oleh siswa itu sendiri dalam mengerjakan tugas dan materi-materi yang sulit.
Adapun faktor-faktornya itu ada 3 faktor. Yang pertama ada dedikasi, ada perasaan lelah, dan perasaan puas. Selanjutnya ada variabel student burnout. Definisinya yaitu perasaan lelah pada siswa karena adanya tuntutan belajar, memiliki sikap sinis, dan tidak peduli terhadap pelajaran serta adanya perasaan tidak kompeten sebagai siswa. Dimensi dari student burnout itu ada 3. Yang pertama ada emotional exhaustion, ada cynicism, dan yang terakhir ada reversive professional efficacy. Untuk faktor-faktor dari student burnout, itu yang pertama ada work overload, ada lack of control, ada insufficient reward, dan breakdown of community, dan yang terakhir ada fairness dan value. Adapun dampaknya itu bisa loss energy, loss confidence, dan ada loss enthusiasm. Nah, untuk variabel yang terakhir itu ada student engagement dengan definisi kondisi siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran dengan baik. Ini dapat dilihat dari keterampilan dan keinginannya untuk melakukan proses pembelajaran secara aktif. Dan ini secara aktifnya tidak hanya di bidang akademis saja, tetapi juga bisa kegiatan di luar akademis yang berhubungan dengan sekolah. Untuk dimensinya itu juga ada 3. Yang pertama ada vigor, yang kedua ada dedication, dan absorption. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi student engagement itu ada pengajaran yang relevan, penggunaan teknologi dalam proses belajar, bersikap positif, terbuka, dan memberikan tantangan, ada kolaborasi dengan guru dengan siswa, dan bisa membiasakan budaya belajar. Nah, untuk kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu peran student burnout dan student engagement terhadap self-perception of academic ability, di mana dilakukan pada siswa SMA Kota Tangerang dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk hipotesis pada penelitian ini ada 2. Yang pertama itu ada student burnout memiliki peran negatif terhadap self-perception of academic ability. Lalu untuk hipotesis yang kedua ada student engagement memiliki peran positif terhadap self-perception of academic ability. Lalu untuk karakteristik partisipan dalam penelitian ini yaitu siswa SMA aktif di Kota Tangerang berusia 16 hingga 18 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk desain penelitiannya yaitu kuantitatif korelasional. Setting lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang. Lalu perlengkapan penelitian ada link questionnaire, inform consent, sosial media, internet, dan juga elektronik. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya itu yang pertama melakukan pengumpulan data mulai dari tanggal 12 Oktober hingga tanggal 15 November 2020. Nah, yang pertama melakukan observasi dan menyebar kuesioner melalui Google Form dengan mengirimkan link melalui media sosial. Nah, untuk target partisipan dalam penelitian ini sebanyak 393 siswa, namun hanya 137 siswa yang mengisi kuesioner. Nah, selanjutnya peneliti melakukan validasi dari data partisipan karena ada beberapa siswa itu yang ngisi datanya kurang lengkap atau ada kesalahan-kesalahan. Nah, dari jumlah akhir partisipan dalam penelitian ini tuh yang sebanyak 96 siswa aja. Selanjutnya melakukan konsistensi alat ukur ini dengan menguji reliabilitas dari alat ukur itu sendiri. Apakah alat ukur itu konsisten dan reliable? Untuk variabel yang pertama itu self-perception of academic ability menggunakan alat ukur Student Attitude Assessment Survey Revised atau SAASR oleh McCoach and Siegel tahun 2003. Ini sebanyak 7 butir pernyataan. Dan dari 7 butir pernyataan ini, semua pernyataannya dinyatakan reliable karena nilai corrected item total correlation-nya di atas atau sama dengan 0,2.
Nah, untuk yang kedua ada variable student burnout. Ini menggunakan alat ukur masalah burnout inventory student survey atau MBISS oleh Sauvelli, Litter, Maslach, and Jackson tahun 1996. Dengan butir pernyataannya itu ada 16 butir pernyataan. Dan semua butir pernyataannya dinyatakan reliable karena nilai corrected itemnya di atas 0,2. Dan yang terakhir ada variable student engagement dengan menggunakan alat ukur Utrecht Work Engagement Scale -9. Ini oleh Sauvelli, Martinez, Pinto, Salanova, dan Baker tahun 2006. Dengan 9 butir pernyataan dan semua butirnya dinyatakan reliable. Nah, untuk hasil analisis, ini ada gambaran student burnout dan student engagement. Dari student burnout, dari 3 dimensi, itu ada emotional exhaustion yang memiliki rata-rata paling tinggi 19,4 dengan standar deviasinya 7,1. Dan untuk student engagement dari tiga dimensi, itu yang paling tinggi yaitu dedication dengan skala rata-ratanya 12,1 dan standar deviasinya 3,9. Nah, untuk selanjutnya hasil penelitian pengujian hipotesis peran student burnout dan student engagement sebagai prediktor self-perception of academic ability. Di sini untuk nilai betanya ada 0,242 yang artinya student burnout dapat menurunkan 0,242 juga pada self perception of academic ability dengan nilai signifikansi 0,004 dan memiliki nilai negatif. Dan untuk yang selanjutnya ada 0,564 untuk student engagement yang artinya juga dapat meningkatkan self perception of academic ability sebesar 0,564 dengan nilai signifikansinya 0,000 positif yang artinya student engagement memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap self perception of academic ability. Nah, kesimpulan dari penelitian ini dari hasil seluruh uji hipotesis, maka H1 itu hipotesis 1 dan hipotesis 2 pada penelitian ini diterima, di mana peran student burnout memprediksi self-perception of academic ability secara negatif sebesar 24,2%. Maka semakin rendah burnout, semakin positif self-perception of academic ability pada siswa. Dan untuk peran student engagement memprediksi self-perception of academic ability secara positif sebesar 56,4%, maka semakin tinggi student engagement-nya, semakin positif self-perception of academic ability pada siswa tersebut. Gitu. Nah, berikut ada hasil publikasi. Jadi, saya melakukan publikasi penelitian ini di Kompas pada tanggal 29 Juni 2021 dan juga di Jurnal Muara. Ini untuk volume 5 nomor 2. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Pamela. Terima kasih banyak untuk presentasi dari Mbak Rizka. Ya, mungkin ada hal-hal yang Pak Raja ingin tambahkan sebelum kita nanti buka question dan answer. Ya, terima kasih Ibu moderator, Ibu Pamela, dan terima kasih juga untuk Saudari Rizka yang sudah mempresentasikan tesisnya pada kita malam hari ini. Jadi tidak banyak yang mau saya tambah, hanya yang perlu barangkali sebagai sebagai latar belakang. Kenapa penelitian ini penting, ya? Jadi kenapa penelitian konsep diri akan prestasi akademik itu penting? Ya, latar belakangnya karena memang itu yang menjadi krisis saat ini, ya khususnya di masa pandemi ini,
bahwa para siswa itu tidak punya kepercayaan diri untuk bisa berprestasi maksimal. Ya, jadi itulah yang menjadi persoalan. Jadi apa yang menjadi penyebab terjadi demikian, ya, dan bagaimana mengatasinya. Dan inilah yang mendorong Saudari Rizka untuk tertarik membahas ini. Ya, jadi saya kira sampai sekarang hal ini masih tetap relevan dan aktual ya, saudara-saudara. Ya, jadi orang ya ada dua kemungkinan yang sering dihadapi oleh siswa pada masa pandemi ini. Hasil pengamatan saya ya dari dekat ya, sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang orang tua ya yang mengamati anak-anak. Ya, di satu sisi ada anak yang sangat antusias, bersemangat, menggebu-gebu, ya, karena dia melihat saat ini adalah peluang yang bagus untuk memperbaiki nilai, karena bisa dikatakan ada yang melihat itu bahwa guru-guru ya guru-guru itu tanda kutip agak bermurah hati dalam memberikan nilai, jadi hanya mengumpul asal kita rajin, tekun, dan bisa dapat nilai bagus ya. Apalagi hari ini ada pengumuman ya SNMPTN apa namanya ya, yang penerimaan perguruan tinggi negeri lewat jalur nilai ya. Tapi di sisi lain ada yang melihat situasi pandemi sekarang ini menjadi momok ya, membuat patah semangat ya, membosankan dan seterusnya. Nah, dua hal ini memang tarik menarik saat ini, dan seorang Rizka melihat itu ya, ya walaupun ini sudah hampir setahun yang lalu ya. Nah, adakah kaitannya ini dengan student burnout dan juga apa namanya student engagement ya, jadi dua hal yang sangat relevan ya dan sangat kena untuk anak siswa sekarang ini. Nah, ini yang menjadi latar belakangnya teman-teman, dan ini tetap relevan. Jadi mari kita diskusikan bagaimana ke depannya. Adakah sesuatu yang bisa kita lihat dari penelitian ini, atau ada yang perlu kita kembangkan ya, yang barangkali belum dilirik atau belum dibedah oleh Saudari Rizka ya. Jadi mari kita diskusikan. Demikian kurang lebih sebagai pemancing ya, atau pemantik, atau ya menambah sedikit kisi-kisi terhadap diskusi kita, Ibu Pamela. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Raja ya. Alangkah baiknya kalau teman-teman yang hadir ini boleh buka kamera juga ya, biar kita saling melihat juga. Oke, saya juga merasa ini kira-kira ada waktu ya untuk saudara kami ya, Brother Sani, untuk menayangkan beberapa hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya yang hadir di FDI saat ini. Silakan Brother Sani untuk menayangkan hal-hal yang menyenangkan bagi kita.
Terima kasih banyak untuk Brother Sani yang udah menyiapkan ya. Saya rasa ini sesuatu yang mudah-mudahan juga memberikan manfaat untuk teman-teman yang sedang dream ya untuk menghasilkan tesis ya yang menurut Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done ya. Jadi kelihatannya sepertinya impossible ya, tetapi nanti setelah dilaksanakan Anda akan mendapatkan sesuatu yang cukup menyenangkan ya. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Yang disebut oleh General Colin Powell. Ya, saya kira teman-teman yang ada di ruangan ini yang sedang berjuang, ingat-ingat ya kata-kata beberapa kalimat-kalimat yang menyenangkan itu mudah-mudahan memberikan motivasi untuk Anda yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tesis Anda. Oke, saya kira sekarang tiba waktunya untuk teman-teman ya, kalau boleh untuk memberikan reaction-nya dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Rizka dan juga oleh Pak Raja dan juga oleh Sani ya, yang sudah. Ya, mari kita lihat reaction-reaction yang ada. Terima kasih Mbak Yuyun kasih hati ya. Kemudian wow, celebration dari Respati, tepuk tangan dari Linda dan Ima ya. Nah, mudah-mudahan saat ini teman-teman boleh buka kameranya ya sambil kita bisa saling menatap ya. Kemudian juga yang mau bertanya. Nah, kesempatan yang paling baik yang sedang melakukan penelitian ini. Nah, Anda punya pakar-pakar yang sudah melewatinya ya. Mbak Rizka adalah kelompok ya mahasiswa yang meneliti di awal mulainya ada pandemik ya, itu sepertinya pas semester 2 ya, pas artinya yang awalnya kan di bulan Maret ya, pas yang itu kena di awal itulah ya. Nah, perjuangannya nggak gampang ya waktu saat itu ya, pakai pakai daring ya belajarnya. Kemudian ngambil datanya pakai GForm ya waktu itu. Nah, Rizka masih mute ya, jadi enggak. Oke. Kemudian tadi saya kaget juga ya, karena waktu itu saya ingat ya para dosen sudah khawatir banget ya, gimana mahasiswa untuk ngambil data ya, dan dibuat beberapa aturan-aturan kalau boleh seminimalnya boleh ngambilnya minimalnya berapa gitu ya. Karena kalau menurut Sugiono kan rata-rata harus ngambil 383 ya kalau kita nggak tahu N-nya berapa ya, populasinya berapa ya. Nah, saya tadi waktu simak presentasinya Rizka, saya lihat cukup banyak ya. Kamu ini luar biasa ya. Dapatnya sampai 393 ya. Itu Benar ya? sebenarnya targetnya Bu 300, tapi yang kembali itu hanya 137. Oh, akhirnya. Targetnya juga masih tetap tinggi ya, luar biasa ya, walaupun masih pandemi ya. Nah, berarti saya nggak salah baca tadi. Saya juga melihat, oh itu sebenarnya target ya, tapi pencapaiannya ya. Tapi waktunya saya lihat sangat singkat ya. Kalau nggak salah cuman 12, belum nyampe sebulan ya. Satu bulan. Ada ya?
Iya, 1 bulan. Bulan ya 12 Oktober ya sampai November. November, iya. Oktober sampai November ya. Iya. Mungkin kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi waktu itu karena itu Eh, masih awal-awalnya ya. Mungkin iya, bisa cerita dulu iya, ya. Bu. Sebelum ini pembuka dulu ya dari saya ya yang bertanya. Nanti teman-teman yang lain nyusul ya. Iya. Jadi pada saat pengumpulan data itu sangat sulit sih Bu, karena mungkin untuk teman-teman yang saat ini lagi ambil data, mungkin udah nggak sesulit waktu itu. Karena waktu itu saya itu sampai ke sekolah-sekolah dan nggak ada sekolah yang mau diambil datanya. Maksudnya nggak ada yang mau itu dalam artian mereka tuh guru-gurunya bilang sibuk, jadi udah nggak sempet. Waktu kelasnya cuma sebentar. Karena mereka Zoom-nya itu ternyata hanya sebentar dan sisanya itu hanya pengumpulan tugas, Bu. Jadi banyak guru-guru yang nggak nggak mau gitu untuk menyisihkan waktunya. Jadi saya mau nggak mau harus saya sendiri yang nge-share ke misalnya ada tetangga yang anak SMA. Jadi lewat tetangga ini saya minta tolong untuk share ke teman-temannya seperti itu Bu. Jadi lewat grup-grup WhatsApp seperti itu. Karena datang ke sekolah pun nggak ada murid gitu. Jadi pada saat itu kendalanya sih pengambilan datanya itu sih. Ya, dapat dipahami ya, Rizka. Waktu itu semua orang sedang berjuang Iya, mengadaptasi dengan kondisi COVID-19 itu. Nah, dari level paling rendah ya, dari PAUD ya sampai juga tertiary ya, mahasiswa itu semua sedang berjuang untuk mempelajari alat-alat gadget dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Demikian juga para dosen, para guru terus-terus diberikan berbagai pelatihan di luar jam-jam yang sudah rutin, di mana itu juga akan banyak memakan waktu ya, dan juga persiapan-persiapan lain supaya tetap aktif dia punya pembelajarannya ya, dan belum lagi siswa-siswa memang juga berat karena masih penyesuaian, sehingga guru-guru itu lagi harus belajar, harus bikin macam-macam, akhirnya mereka yang diberikan kebanyakan tugas-tugas ya. Itu yang saya ingat ya, banyak hal yang terjadi di awal-awal itu ya. Nah, menarik sekali ya. Jadi Anda sedang melihat self-perception of academic ability. Jadi persepsi diri terhadap kemampuan akademik dia ya. Dan juga bagaimana dia engage ya, untuk bisa engage supaya sebenarnya diharapkan bahwa tidak terjadi ya student burnout gitu ya. Dan iya, hasil betul. penelitianmu itu cukup menarik ya, bahwa ada kenyataannya kalau self perception-nya tinggi, maka student engagement-nya tinggi ya. Ya. Dan tetapi kalau misalnya student self perception-nya tinggi, maka student burnout-nya rendah rendah. ya. Betul. Nah, itu kan berarti korelasi negatif ya. Iya. Nah, berbeda arah ya. Dan itulah yang diharapkan, itu harusnya hipotesisnya, dan ternyata hipotesis kamu sesuai ya, sangat sesuai dengan apa yang sudah dihipotesiskan. Nah, silakan teman-teman yang lain untuk mungkin bertanya dulu ya. Biasanya Mbak Badai suka bertanya. Terus ada lagi ya, Linda juga ya. Nah, banyak hal yang menarik yang bisa ditanyakan kepada Mbak Rizka dan Pak Raja.
Oke, silakan. Dan Ibu Badai raise hand. Oh, udah. Ada Respati, ada Bu Badai ya, udah raise hand. Nah, karena saya tadi manggil dulu Bu Badai, saya berikan kesempatannya ya. Kemudian nanti Respati ya, kemudian yang lain nyusul. Ayo, silakan. Terima kasih Bu Pamela. Terima kasih Mbak Rizka. Selamat malam Pak Raja. Mbak Rizka luar biasa, penjelasannya menarik sekali ya untuk apa namanya tadi, self perception itu ternyata bisa meningkatkan engagement belajarnya siswa ya. Jadi saya ada 2 pertanyaan kalau boleh. Yang pertanyaan pertama mungkin pertanyaan terkait sama kajian teoritis. Boleh di-share nggak sih sebetulnya kalau apa namanya, penelitian yang sebelumnya yang menginspirasi Mbak Rizka itu seperti apa sih? Boleh dielaborasi lebih lanjut tentang penelitiannya itu sebetulnya menemukan apa sih sehingga men-trigger Mbak Rizka untuk akhirnya bikin penelitian yang seperti itu di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya sebetulnya lebih ke praktik sih ya, karena memang saya juga punya anak yang sekolah. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk bisa membantu meningkatkan self perception-nya anak supaya dia juga belajarnya tuh engage, bukan karena dimarahin, disuruh gitu. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, baik. Bu Pamela, ini langsung dijawab atau mengumpulkan dulu? Biasanya lebih enaknya langsung ya. Oh, baik. Ya, langsung di ini menyenangkan. Baik. Jadi untuk jurnal master saya yang saya pakai itu yang dari Kaur, mohon maaf sebelumnya karena ini datanya lagi nggak di sini kemarin, jadi saya nggak bisa share. Mungkin kalau Mbak Badai mau datanya bisa kontak saya lewat email. Nanti saya share ke Mbak Badai ya. Jadi sebenarnya untuk di jurnal itu pada penelitian Kaur dan kawan-kawan di mahasiswa farmasi mereka itu mempunyai tekanan yang sangat tinggi gitu. Jadi membuat para mahasiswanya itu jadi self perception of academicnya itu menjadi rendah, tapi juga ada yang tinggi yang termotivasi gitu. Biasanya yang rendah itu menurut penelitian yang rendah itu karena kurang motivasi dari dalam dirinya. Tapi kalau yang engage itu mereka biasanya punya target. Oh, saya harus selesai dalam waktu sekian seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, untuk prakteknya sebagai seorang ibu, ini mungkin berdasarkan pengalaman saya waktu saya PKM. Ini saya PKM pada siswa SMA, siswa SMK. Dan mereka itu banyak yang bercerita, kenapa sih PJJ itu menjadi sulit, itu ternyata banyak tekanan kalau di rumah, karena orang tua itu banyak yang mungkin kurang paham bahwa PJJ itu bukan hanya main laptop atau main gadget aja, mereka itu juga belajar, mendengarkan, dan ada orang tua yang akhirnya merasa anaknya ada di rumah, jadi disuruh ini, disuruh itu. sebelum belajar mereka harus disuruh, atau waktu breaknya hanya 10 menit disuruh kemana, disuruh ini gitu. Banyak yang siswa-siswa yang curhat gitu jadi pada PKM pada saat itu. Nah, mungkin untuk praktiknya bisa dikasih waktu untuk anaknya ya, untuk Mbak Badai. Jadi dikasih waktu untuk belajar, ada time managementnya. Jadi untuk waktunya di rumah ya setelah mereka selesai melakukan kegiatan sekolahnya gitu. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Badai. Terima kasih Mbak Rizka. Kebetulan saya dengerinnya sambil ada anak saya di sebelah saya, terus dia bilang itu ibu banget tuh. Oke, mungkin Pak Raja bisa memberikan tambahan dari pertanyaannya Bu Badai. Ya, menyangkut latar belakang barangkali ya yang mau ditanya oleh
Mbak Badai itu ya, tadi sudah disebutkan sebetulnya bahwa studi sebelumnya mengacu kepada mahasiswa ya, dan mahasiswa kedokteran. Lalu belum di masa pandemi waktu itu. Nah, ini menjadi kekhususan penelitiannya karena pada masa pandemi ya, sehingga makna dari student engagement itu ya menjadi sangat nyata ya. Bagaimana? Karena tantangannya itu semakin banyak ya. Kalau tanpa pandemi ya orang akan menganggap ya engagement itu dalam pengertian yang biasa. Tapi pada masa pandemi ini ya tantangan yang sebegitu banyak, baik dari guru-guru yang memberikan banyak tugas kepada anak-anak dan juga orang tua, ya, anggota keluarga yang masih meminta tenaga dari anak-anak ini untuk membantu pekerjaan rumah, membuat mereka benar-benar sangat tertekan di situ ya. Ya, saya kira itu juga yang menjadi tantangan. Nah, hal yang praktis barangkali ya, saya tidak tahu apakah waktu itu Mbak Rizka menyinggung itu ya. Kalau hal praktis tadi kan lebih sepertinya mengarah kepada menghilangkan atau menurunkan student burnout ya. Ya, jadi barangkali upaya apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan itu secara praktis. Ya, artinya membuat pembelajaran lebih menarik ya. Itu dari sisi guru ya. Dari sisi guru. Jadi kalau dari pihak keluarga barangkali ya seperti tadi sudah dikatakan oleh Mbak Rizka ya, mencoba memberikan kelonggaran kepada siswa ya untuk bisa belajar lebih menyenangkan tanpa beban yang lain. Tapi saya kemudian memikirkan secara kritis lagi begitu ya. Nah, justru kadang-kadang itu yang menjadi tantangan. Tidak semua siswa itu seperti itu. Ada juga yang justru menggunakan kesempatan PPJ ini untuk menikmati dunianya. Nah itu karena orang tua biasanya sulit mengontrol, bukan? Dia itu lagi ikut PJJ atau lagi apa? Ikut games, kan sulit kita membedakan itu. Kalau kita pelototin layarnya kita nggak lihat itu. Bisa layarnya kecil, dengan dia pakai game, padahal di sisi lain itu di layarnya itu lagi ada di situ apa kan? Lagi ikut Zoom. Nah, jadi sebenarnya fokusnya ke game itu. Nah ini ya, lalu bagaimana bisa meningkatkan engagement dalam situasi seperti itu ya? Ya, karena justru itu yang menjadi tantangan, motivasinya dan juga ketekunannya sangat lemah. Nah, begitu sedikit sekaligus apa saya refleksi saya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga ini sudah menjawab ya pertanyaannya Bu Badai. Ya, benar ya. Dulu orang tua kalau lihat anak-anak pakai laptop, pakai HP kebanyakan, ya ketahuan bahwa itu mereka itu mungkin main game ya, tapi di kondisi COVID ini jadi terbalik ya, anak-anak terus-terus disuruh juga ya, kamu harus pakai laptop, kamu harus pakai HP ya, tapi anak-anak kadang-kadang memang bisa juga ya pakai kesempatan di kondisi kesempitan itu ya. Nah, jadi orang tua juga harus punya cara lain lagi ya, mungkin pantauan atau bagaimana gitu ya, yang harus dilakukan atau diajak ngobrol ya, untuk membuat mereka memiliki tujuan yang lebih jelas dalam pembelajaran mereka. Saya kira banyak permasalahan, motivasi dan juga lebih ke hasil dari pembelajaran itu karena kurangnya
kurangnya melihat gambaran yang besar tentang pendidikan itu sendiri. Jadi perlu juga ya, dan tentunya tadi apa yang sudah dibahas oleh Mbak Rizka dengan Pak Raja itu juga perlu menjadi pertimbangan, khususnya orang tua memang dapat dipahami ya, saat itu juga banyak kondisi di mana orang tua sendiri juga sebenarnya banyak yang mengalami permasalahan ya, entah permasalahan dalam tiba-tiba harus jadi guru ya, kemudian ada juga yang permasalahan dengan pekerjaan ya, dan juga berbagai hal keterbatasan itu di saat awal-awalnya. Saya refer ke saat pengambilan data si Rizka ya dalam penelitian ini. Nah, saat ini juga masih belum dinyatakan bebas benar, tapi sudah mulai lebih orang sudah adaptasi juga sudah lebih baik ya, berbagai hal juga sudah bisa kita keluar rumah walaupun waktu yang sangat singkat, dan rasa kecemasan itu sudah berkurang juga ya. Nah, oke. Nah, kita teruskan juga ke pertanyaan yang berikut ya. Respati, silakan Respati untuk memberikan jawabannya, pertanyaannya. Maaf. Oke, terima kasih Ibu Pamela. Halo Mbak Rizka. Halo, Mbak Kebetulan Respati. saya juga neliti nanti tesis saya tentang burnout akademik juga. Tapi buat kebetulan anak SMA juga, tapi lebih ke fokusnya yang anak-anak yang mau UTBK nanti kayak gitu. Jadi ngepas-pasin aja waktunya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada yang menarik nih tadi saya lihat. Jadi kan waktu saya lagi cari-cari jurnalnya, memang ada dua skala yang bisa dipakai buat mengukur si school burnout-nya itu. Yang pertama itu punyanya si Maslah, yang kedua itu punyanya si Salmela Aro. Ya, kebetulan dua-duanya mungkin sudah udah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya aku mau tanya dong, kan biasanya kalau buat siswa itu yang dipakai kan Salmela Aro, tapi kenapa Mbak Rizka milihnya pakai yang itu tadi pakai yang MBI yang punyanya Maslah, padahal biasanya kalau saya cari Maslah itu dipakai buat mengukur mahasiswa kayak gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Iya, baik. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Respati, jadi berdasarkan jurnal master saya, yang saya pakai itu menggunakan Maslah Burnout Inventory juga. Jadi waktu itu saya berdiskusi dengan Pak Raja dan Pak Tommy, itu akhirnya kami memutuskan untuk memakai jurnal yang sama, untuk memakai alat ukur yang sama agar bisa diperbandingkan ketika hasil hipotesisnya setelah pengujian hasil hipotesis itu apakah sejalan atau tidak, seperti itu Mbak Respati. Jadi kalau menggunakan alat ukur yang lain pada saat akhirnya kesimpulannya tidak bisa di compare dengan jurnal penelitian terdahulu, seperti itu. Apakah sudah menjawab Mbak Respati? Ya, sudah. Terima kasih. Iya. Berarti karena ininya ya, karena jurnal masternya itu. Iya, betul. Ya, dulu kalau Pak Tommy bilangnya key article ya? Iya, key article. Jadi based on key article. Oke, sip deh. Thank you. Bahasa lainnya pakai jurnal acuan. Iya, pakai jurnal acuan. Ya, oke. Pertanyaan yang baik dan juga sudah dijawab dengan baik ya. Kecuali Pak Raja masih ingin nambahkan lagi ya. Nah, masih ada? Artinya sudah memadai lah ya. Ya, oke ya. Jadi pada dasarnya menarik ya hasilnya Rizka dengan. Jadi saya ingin bertanya, yang previous tadi hasilnya persis dengan yang Rizka punya ya. Iya, jadi, betul Bu. Berarti self perception of academic ability
tinggi, maka dia punya student engagement-nya juga tinggi, ya. Demikian juga kalau ini self perception-nya tinggi, dia punya burnout-nya, student burnout-nya low, ya, rendah gitu ya. Nah, menarik sekali ya, berarti entah itu respondennya anak SMA atau respondennya ini mahasiswa, maka itu hasilnya bisa boleh dikatakan dari 3 variabel itu masih sama ya. Nah, saya jadi tertarik ya untuk bertanya nih. Nanti yang lain nyusul ya, jangan lupa ya. Ya, saya jadi ingin bertanya. Nah, yang kamu baca itu mahasiswa-mahasiswa yang previous tadi itu atau key article atau jurnal acuan yang kamu pakai itu usia mahasiswanya usia berapa? 21 tahun, Bu, range-nya. Oh, 21 tahun sampai? Saya lupa. Tunggu sebentar. Sekitar 21 sampai 25 tahun. Oke, ya. Itu termasuk juga udah ini ya, dewasa awal ya. Iya. Sementara kamu punya ini responden kan usianya SMA ya? Iya. Berarti lebih kurang dari 16 sampai 18 tahun. Iya, 16 sampai 18 tahun. Nah, ternyata ini kenapa saya tanya ya, berarti baik remaja akhir maupun dewasa awal itu tetap konsisten dia punya variabelnya ya, hasilnya ya. Oke. Nah, saya kira dari saya cukup dulu. Kemudian jangan lupa ya, Anda perlu mengisi juga ya link yang sudah disiapkan oleh Hartina ya untuk untuk daftar hadir. Nah, daftar hadir ini khususnya sangat penting ya untuk kalian isi ya, karena tentunya Anda sudah mendapatkan mendapatkan arahan di orientasi ya, kenapa Anda harus berada di FDI. Kemudian juga untuk para tamu juga silakan ya, kalau ada tamu-tamu yang hadir dari luar Untar ya, kami sangat senang Anda boleh join, dan silakan Anda juga mengisi daftar hadir. Nah, ternyata ini link yang diberikan dari tim FDI. Kalau lagi mendaftar itu pakai opsi 1 ya, supaya Anda nggak kemana-mana, nggak ditanyain macam-macam gitu ya. Kalau karena waktu itu pendaftaran Anda belum dengar apa-apa, jadi susah untuk menjawab. Itu opsi 1. Tapi kalau lagi sudah hadir di FDI, itu pakai opsi 2 pilihannya ya, untuk absensi, dan nanti dari tim kami akan membuatkan sertifikat. Oke. Nah, mudah-mudahan ini semakin jelas ya, karena ada juga beberapa kesulitan sebelumnya ya. Oke, sampai di sini yang pengumuman saya. Kita teruskan dengan beberapa pertanyaan lagi ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Masih ada? Silakan. Nih di hari ini cukup banyak ya, kita ada 48 orang. Ada, Linda, ada pertanyaan? Boleh terus ditanya, Mbak Rizka, walaupun sudah mau tengah malam di sana, masih semangat dia. Iya. Iya, supaya dia jangan langsung ngantuk. Kalau nggak ada pertanyaan, ngantuk dia itu. Ya, harus ditanya. Kalau enggak, nanti dia sambil ketiduran kasih jawaban. Iya. Oke, kita lihat ada tangan yang udah diangkat ya.
ada Linda, ya, Ibu Linda yang mau bertanya. Silakan. Ya, selamat malam Ibu Rizka, Pak Raja, dan Bu Pamela. Ya, malam, Bu. Ya, dan juga Profesor Maraat. Ya. Terima kasih, saya senang sekali karena sebetulnya tesis yang sedang saya kerjakan juga ada menggunakan student engagement, tapi sebagai moderator. Hanya saja sampel saya preschool ya. Jadi beda ini aja. Dan tentunya alatnya juga berbeda, alat tesnya. Yang saya ingin tanyakan, tadi alat tesnya pakai work engagement ya, kenapa tidak pakai yang berkaitan langsung dengan student engagement-nya itu sendiri? Begitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Linda untuk pertanyaannya. Baik, akan saya coba menjawab. Jadi ini seperti dengan Mbak Respati, bahwa key artikel saya juga menggunakan work engagement, Utrecht work engagement itu. Jadi pada saat penerapannya pada siswa, jadi kami menggunakan pernyataan-pernyataan yang mudah dimengerti seperti itu. Jadi ada beberapa pernyataan yang akhirnya dirubah untuk menjadi lebih mudah dipahami untuk siswa SMA itu sendiri, seperti itu. Jadi balik lagi bahwa key artikel saya menggunakan work engagement, jadi saya juga menggunakan work engagement tersebut, seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mbak Linda? Ya, terjawab. Jadi timbul pertanyaan baru. Maaf. Silakan. Iya. Apakah alat tes yang kita pakai mesti sama persis dengan key article ataukah hanya konsepnya saja yang kita ambil begitu? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Untuk pada case saya itu menggunakan benar-benar based on key article seperti itu. Apakah Terima menjawab? kasih ya. Iya. Terima Apa kasih aja sudah boleh bantu sharing. untuk menjawab jika ada yang terlewat atau belum terjawab. Ya, silakan Pak Raja mungkin mau Terima nambahkan. kasih pertanyaannya Mbak Linda ya. Jadi memang dalam setiap kasus tema-tema yang dibahas oleh para mahasiswa memang kita mencoba memberikan beberapa alternatif ya untuk memilih karya atau tema yang mau dibahas ya. Jadi ada misalnya seperti tadi key artikel ya. Jadi saya masih ingat itu kasus Pak Rizka ini ya, soal key artikel itu Pak Tommy biasanya gunakan model seperti itu ya. Pak Tommy misalnya dalam kaitan dengan sampai sekarang ya model payung penelitian ya. Kenapa saya bisa memahami itu? Kenapa kita memakai key artikel? Karena jelas dalam key artikel itu kan penelitian itu sudah diseleksi lah ya. Jadi sudah diseleksi oleh tim, lalu kemudian ketika mau dimuat di jurnal juga ada banyak reviewer untuk melihat. Jadi sepertinya ya tidak diragukan. Lalu yang kedua kita misalnya di Untar ini mengupayakan ya pada mahasiswa kita khususnya S2 itu yang minimal Q3 lah ya, kalau enggak Q1 atau Q2 ya dari jurnal inter. Jadi tidak bisa jurnal yang ecek-ecek gitu ya, jadi asal berbahasa Inggris tidak bisa, jadi benar-benar harus bereputasi. Nah itu dasarnya sebetulnya Mbak Linda. Jadi kembali kepada yang tadi ya, jadi kenapa kemudian itu sudah dijawab ya masalah alat ukur tadi ya, dari work engagement dengan student engagement. Ya seingat saya waktu itu Mbak Rizka mungkin bisa nanti tambahkan ya, memang konsepnya dari work engagement, tetapi kemudian itu di dalam penerapannya itu ya
ada unsur adaptasi juga sesuai dengan kasus pada mahasiswa. Saya masih ingat itu ya, berapa butir-butir itu, jadi tidak persis yang seperti dibuat oleh siapa itu ya, Schaufelli kalau nggak salah ya, yang engagement. Nah, seperti itu. Jadi tetap ada unsur adaptasi khususnya dalam bahasa. Apalagi yang akan disasar adalah mahasiswa, ya bukan siswa SMA ya, beda dengan yang sudah kuliah ya. Jadi bahasa tinggi pun mereka sudah paham. Ini SMA mesti disederhanakan. Saya tidak tahu apakah itu sudah terjawab ya pertanyaan Mbak Linda tadi ya, seperti itu. Ya, Terima jadi kasih Pak pertama Aja. tentang alat ukur, lalu yang kedua tentang model key artikel itu. Jadi dan tidak selalu akan key artikel itu cocok Mbak Linda. Jadi jangan juga nanti ya semua key artikel tidak juga. Jadi lalu bisa juga misalnya ya ini menjadi apa juga ya bagi teman-teman yang akan sedang menggodok sekarang ya tesisnya. Jadi bisa misalnya dalam mengawali latar belakang dari tesisnya itu bermacam-macam, bisa dalam bentuk misalnya ya inkonsistensi dalam penelitian sebelumnya, misalnya kan tidak konsisten. Kenapa penelitian yang lain mengatakannya ini tidak, atau dalam bentuk perbedaan subjek atau responden, ya itu biasanya sangat lemah ya kalau hanya perbedaan. Tapi untuk S2 sebetulnya diminta juga satu disput atau diskusi ya ilmiah tentang satu variabel, itu sebenarnya diharapkan supaya lebih mendalam. Jadi dalam kasus Mbak Rizka ini ya memang relatif sebetulnya tanda kutip ya gampang ditangkap begitu ya, karena ya tema-tema pendidikan yang sangat umum ya. Beda misalnya kalau bio atau klinis yang masih ya variabelnya itu masih disputable lah, masih dalam diskusi ya, tidak ada kesepakatan, itu sangat menantang ya. Jadi sekarang Anda mau pilih mana? Mau pilih cari selamat atau pilih yang menantang? Ya, tergantung Anda. Ya, semua ada risikonya memang ya. Oke. Iya. Demikian sedikit komentar saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Semoga makasih banyak Pak Raja. Pak Raja. Makasih juga Rizka dan juga Mbak Linda yang sudah bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, sesuatu yang menarik ya, Rizka. Tadi saya mendengarkan kamu waktu presentasi. Ini kan kita lagi judulnya kan mencari faktor-faktor yang memprediksi ya, self perception of academic ability dan juga student engagement terhadap student burnout ya. Nah, saya lihat tadi di presentasimu itu ada bahas tentang faktor-faktor itu ya, faktor-faktor berbagai faktor ya. Nah, mungkin Anda mau memperjelas setiap faktornya itu. Hasilnya akhirnya gimana tuh? Berkaitan dengan work overload, a lack of control, insufficient reward, kemudian breakdown of community, fairness and value. Mungkin bisa kamu bahas sedikit gitu ya, karena kita mau menekankan tentang faktor-faktor yang memprediksi tentang student burnout itu juga. Baik, saya izin untuk share screen ya Ibu. Boleh, silakan Rizka. Nah, mungkin untuk faktor-faktor dari student burnout yang Ibu Pamela maksud adalah sebagai berikut ya Bu ya. Nah, jadi mungkin saya ingin menyampaikan atau sharing berdasarkan hasil PKM saya waktu di SMK
di SMK di Kota Tangerang, Bu. Jadi ternyata kebanyakan siswa-siswa yang mengeluh soal PJJ ini, Bu, ternyata mereka itu hampir semuanya memiliki faktor dari student burnout ini, Bu. Jadi mereka merasa work overload ini diberikan dari sekolah dan juga di rumah. Jadi mereka belajar di rumah dan mendapatkan tugas dari setiap mata pelajaran, dari setiap guru memberikan tugasnya masing-masing. Dan biasanya tugasnya itu harus diberikan di waktu di hari yang sama, sedangkan mereka harus mengikuti pelajaran yang lainnya di jam sekian seperti itu. Dan ketika mereka di rumah sambil belajar dan mendapatkan tugas dari orang tuanya, karena mungkin seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa orang tuanya juga nyuruh di rumah dan dapat tugas dari sekolah dan akhirnya membuat si siswanya itu jadi work overload. Nah, akhirnya siswa mengalami kelelahan seperti itu. Jadi itu salah satu faktornya. Lalu a lack of control, mungkin ini seperti yang Pak Raja sampaikan. Jadi ada siswa yang merasa senang, yang akhirnya sambil nonton atau sambil main games, dan akhirnya siswa ini merasa keteteran, Bu, atas pekerjaan sekolahnya gitu. Jadi kurang kontrol untuk sekolah, untuk di rumah, dan untuk mainnya menjadi satu seperti itu. Lalu selanjutnya ada insufficient reward. Ini biasanya dalam bentuk hadiah. Hadiahnya itu tidak harus berupa barang, tetapi bisa jadi self-love atau melakukan hal-hal yang kita sukai. Jadi setelah pengerjaan atau melakukan pekerjaan, biasanya kita kasih reward untuk diri sendiri. Dan ini biasanya juga bisa dari faktor luar seperti guru atau orang tua gitu. Jadi gurunya itu bisa memberikan reward seperti pengurangan tugas ketika tugasnya selalu dikumpulkan tepat waktu seperti itu. Lalu untuk dari orang tua, rewardnya itu bisa berupa waktu yang diberikan full untuk belajar atau mengobrol, karena kebetulan untuk para siswa yang mengalami PJJ ini banyak dari mereka yang tidak kenal temannya satu sama lain secara real seperti itu, Bu. Jadi mereka tidak bisa sharing atau mengobrol dengan face to face atau seperti itu, Bu. Jadi bisa diberikan seperti ngobrol bareng sama orang tua seperti itu. Lalu untuk diri sendiri mungkin dari penyelesaian, ketika udah nyelesain tugas yang banyak, kita bisa kasih reward untuk diri sendiri dari hobi atau yang biasanya main bola atau apa, itu bisa dilakukan seperti itu. Lalu breakdown of community. Untuk kasus di student burnout ini, breakdown of community itu biasanya ada berantem atau sama teman atau dari orang tua, itu juga bisa dimarahin terus-terusan, akhirnya dia merasa jadi kesel gitu seharian, moodnya jadi berubah seperti itu. Atau dari teman yang harusnya kerja kelompok, akhirnya salah satu temannya nggak mau ngerjain, akhirnya dia harus kerjain semuanya sendiri, itu juga bisa, Bu. Jadi itu menjadi salah satu faktor dari student itu menjadi burnout. Untuk fairness dan value mungkin dari orang tua juga bisa, dari pihak guru juga bisa. Jadi berdasarkan pengalaman itu untuk fairness dan value itu ada guru yang mungkin seperti memberikan tugas kepada ketua kelas, oke, tugasnya ini ya, tolong disebarkan ke teman-teman, lalu pengumpulannya di kamu, nanti kamu mendapat tugasnya yang sedikit lebih ringan, jadi nggak fair, seperti itu. Jadi kalau untuk dari orang tua mungkin ada adik sama kakaknya, yang satu pakai laptop, yang satu pakai handphone, itu ada kesenjangan sosial seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil itu bisa memicu siswa itu untuk menjadi burnout seperti itu, Bu.
Oke, terima kasih banyak ya. Rizka sudah banyak memberikan penjelasan ya. Jadi ada beberapa faktor yang kita tadi udah lihat ya. Itu bisa mempengaruhi seorang siswa ya dalam menghadapi dia punya student engagement maupun dengan self perception of academic ability-nya ya. Nah, ya, yang akhirnya membuat dia student burnout gitu ya. Nah, ada hal lagi ya, dari banyak sekali penelitian-penelitian belakangan ini ya, itu saya baca ya, apalagi rata-rata mahasiswa S1 ya, itu banyak sekali komplain bahwa entah dia student burnout atau akademik stresnya jadi tinggi ya, karena permasalahan-permasalahan internet, kuota, padahal di hasilnya Rizka apakah ada juga diteliti ya? Nah itu satu ya. Kemudian tadi saya juga tahu ya, karena itu juga pernah merupakan komplain-komplain dari beberapa mahasiswa ya, ataupun siswa yang kita tahu bahwa mereka itu sampai lack of sleep ya, kekurangan tidur. Nah itu ada diteliti di demografinya apa enggak ya, Rizka? Ini ada Bu dari hasil KPAI. Tunggu sebentar saya share screen ya Bu. Nah, karena kita tahu ya, fisik itu kalau terlalu diforsir kan sampai overload gitu ya. Kurang tidur itu kan akan menjadi lingkaran-lingkaran yang menuju stres dan kemudian ya tidak heran bisa larinya ke student burnout ya. Nah, oke, silakan. Nah, berikut ini data dari KPAI Bu yang kebetulan data keluhan siswa seperti yang Ibu bilang. Ternyata untuk permasalahan kuota internet itu ada 42,4% Bu yang mengeluhkan mengenai kuota internet itu sendiri. Dan mungkin mahasiswa atau siswa itu menjadi lack of sleep karena ada banyaknya tugas. Karena di sini juga sebesar 77,8% siswa itu mengeluhkan karena ada banyaknya tugas dan pengerjaan waktu yang singkat, seperti itu sih Bu. Jadi itu juga merupakan suatu trigger gitu ya Bu untuk terjadinya burnout pada mahasiswa sama siswa-siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, jadi menarik ya. Waktu PKM kan kamu mendapatkan banyak keluhan ya dari siswa-siswa itu. Terus akhirnya apa yang kamu berikan solusinya? Lebih kurang lah. Atau ya sesuatu yang bisa membuat mereka jauh lebih menerima kondisinya. Gimana tuh? Pada saat itu mungkin yang saya bisa berikan solusi praktisnya itu time management sih Bu. Jadi mereka bisa membuat jadwal dalam setiap harinya apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan gitu, dan memberikan reward untuk diri sendiri. Jadi bukan pada saat belajar kita nonton atau main game, tapi kita fokus pada pengerjaannya. Setelah selesai baru kita memberikan reward untuk diri sendiri, seperti itu. Dan paling yang saya berikan solusi itu untuk para gurunya atau para pendidiknya untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik, seperti itu. Jadi untuk pada saat Zoom mungkin bisa memberikan games atau Q&A yang membuat mereka itu bisa jadi lebih aktif saat Zoom, karena kebanyakan dari mereka mungkin hanya dijelaskan saja, mereka tidak bisa menjawab atau malu karena nggak kenal sama semua teman-temannya, hanya kenal melalui online saja, jadi bisa diberikan game seperti itu. Oh, saya jadi ya kamu kembali bicarakan hal itu ya, saya jadi tertarik ya. Ini
kan anak-anak SMA, ya kan? Iya. Kok bisa mereka nggak kenal ya satu dengan lainnya ya? Ini Oh, anak SMA kelas berapa tuh? Oh, karena kan mereka waktu baru masuk udah pandemi, Bu. Jadi udah langsung PJJ. Jadi nggak sempat face to face seperti itu, nggak sempat datang masuk kelas. Jadi pada saat saya mengambil data, mereka itu udah online seperti itu. Jadi baru masuk langsung online. Jadi nggak kenal temannya satu sama lain secara dekat gitu, Bu. Berarti mirip-mirip dengan maba dong, mahasiswa baru dong. Iya. Ini berarti datamu ini adalah responden anak SMA kelas 1 ya? Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 bisa sih, Bu, waktu itu saya penelitiannya. Tapi yang banyak mengeluhkan pada saat PKM itu kebanyakan siswa-siswa baru, Bu. Karena mereka bilang, saya nggak bisa ngobrol sama teman, saya nggak punya teman, gitu. Karena mereka dari SMP ya, Iya. ke SMA. Nah, kecuali mereka masih tetap tetap kelas yang sama, maka ada yang kenal. Tapi kalau dicampur, berarti ada kondisi-kondisi tertentu ya. Iya, ini membuat saya udah semakin jelas ya. Tadinya saya heran kalau anak SMP, SMA kan biasanya udah saling kenal ya, waktu misalnya kelas 2, kelas 3 itu udah bahkan udah erat ya hubungannya gitu. Oke, jadi sudah banyak dibahas ya. Kemudian kita masih ada sedikit waktu lagi loh ya. Nah, silakan dulu, mungkin ada yang mau bertanya lagi ya. Hal yang menarik ya. Disinilah tempat Anda boleh bertanya kepada para pakar ya, termasuk mungkin hal yang ada kaitan dengan penelitianmu ya, ada sedikit kebingungan ya, mungkin citasi, mungkin apa hal-hal lain ya, silakan Anda boleh bertanya. Ini Pak Rajab, Mbak Rizka ya, boleh memberikan juga ya pandangan-pandangan untuk hal-hal yang menjadi yang membuat hatimu galau. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Tuh, ada Ima mau bertanya. Silakan Ima. Ya, terima kasih Bu Pamela. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Rizka. Kebetulan nanti penelitian saya juga mahasiswa sih, tapi mungkin bisa diceritakan pada saat penyebaran kuesioner itu sendiri, apakah ada reward-nya? Dan kalau misalkan memang pemberian reward itu seperti apa? Karena kan terus terang nih, saya juga pengen sharing kalau ternyata butirnya itu terlalu banyak, supaya mereka mau mengisi itu seperti apa, Mbak Rizka? Mungkin bisa dikasih masukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ima atas pertanyaannya. Baik, mungkin saya sedikit sharing. Pada saat saya pengambilan data, saya memberikan reward. Jadi untuk 25 orang pertama, itu saya memberikan GoPay atau OVO seperti itu. Jadi itu pun kepada yang dekat-dekat dengan saya gitu, karena kan banyak yang nggak kenal, nggak bisa kontak seperti itu. Jadi mungkin untuk Mbak Ima untuk kondisi saat ini bisa lebih mudah, jadi bisa didampingi pada saat pengisian kuesioner. Jadi jika mereka ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Mbak Ima yang nggak dimengerti, karena kasus di saya itu juga seperti itu, banyak sekali butir-butir yang terlewat, Mbak. Jadi dari 137 responden itu hanya 96 partisipan aja yang akhirnya bisa dipakai gitu, karena sisanya itu banyak yang isinya double, ada banyak yang butirnya nggak keisi seperti itu. Nah, mungkin untuk kondisi sekarang bisa dilakukan perkumpulan, maksudnya bisa mengumpulkan para responden di suatu tempat atau seperti itu, dan didampingi oleh Mbak Ima dalam pengisiannya seperti itu.
Mungkin cukup atau belum Mbak Ima untuk jawabannya? Sangat membantu sekali sih, mungkin paling saya ngumpulin aja ke kelas ya, kalau memang tidak masih PJJ berarti harus online gitu ya Mbak. Iya, kalau waktu itu saya online karena kondisinya benar-benar PJJ dan guru pun nggak ada yang kerja dari sekolah, semuanya ada di rumah gitu. Cuman kalau untuk saat ini kemungkinan bisa ya 5 orang atau 10 orang setiap kali pengisian bisa bertemu gitu, bisa lebih mudah. Apalagi mahasiswa bisa ketemu di kafe atau gimana gitu. Oke, terima kasih, sangat membantu sekali Mbak Rizka. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Ima. Oke, kebetulan saya adalah ini ya, salah satu ini staf di kaji etik ya. Baru-baru ini kami ada rapat ya. Nanti ke depan Anda mungkin akan diberikan pengarahan-pengarahan. Zamannya Rizka mungkin belum kena gitu ya. Tapi ke depan kelihatannya kita perlu agil ya. Bukan hanya untuk sejumlah orang, tapi keseluruhannya. Nanti mungkin dari pihak kaji etik itu atau dari prodi itu akan memberikan pengarahan lagi ya. Oke, jadi karena ini bukan kaji etik, jadi mungkin saya nggak membahasnya ya. Nah, jadi terima kasih banyak kepada Rizka dan juga kepada Mbak Ima yang sudah bertanya ya untuk hal yang berkaitan dengan penyebaran kuesioner ya. Nah, tidak mudah saat masih di awal ya. Sekarang juga kata sebagian orang mudah, sebagian orang juga ada kesulitan ya. Nah, memang sangat penting kalau kita mau ngambil data itu seperti tadi apa yang dikatakan Pak Raja bahwa setiap penelitian itu ada tantangannya masing-masing ya. Nah, tantangannya kita harus atur juga waktu ya. Kalau memang itu kita kasih waktu yang lebih panjang. Jadi segala sesuatu dimulai dengan lebih cepat gitu, jauh lebih baik. Oke. Nah, silakan, kita masih ada sedikit waktu. Mungkin 1-2 orang lagi bertanya, setelah itu kita akan memberikan kelanjutan menyerahkan sertifikat kepada para pembicara kita. Masih ada, silakan 1-2 pertanyaan lagi ya. Nah, karena ini ada hal-hal yang berguna ya, Anda sedang berjuang saat ini, boleh bertanya sedikit hal yang berkaitan dengan kepentingan dari penelitianmu itu juga. Oke, silakan. Ini saya lihat sudah cukup banyak ya yang ada di ruangan kita, 51 orang. Ibu ada Novita Mala, raise hand. Oke, Novi, silakan Novi. Selamat malam Bu Pamela, selamat malam semuanya. Izin off cam ya Bu, karena sinyal di sini kadang naik turun, jadi takutnya suara saya putus-putus. Sebenarnya sih saya cuma ingin mempertanyakan satu hal, lebih ke tips and trick-nya sih. Kan saya dan teman-teman yang lain juga sedang menjalankan tesis gitu kan, dan terlebih Mbak Rizka sendiri kan sudah melewatinya. Gimana sih tips and trick-nya Mbak Rizka dalam menjalankan tesis agar kita tuh nggak burn out gitu. Ditambah kan kita juga ada tugas dan beberapa teman-teman yang lainnya kan juga sambil kerja gitu. Ada nggak sih tips and trick-nya dari Mbak Rizka sendiri yang sudah melewati tesis ini dengan baik? Terima kasih.
Terima kasih Mbak Novi. Baik, saya bantu jawab ya Mbak Novi. Berdasarkan pengalaman saya, pada saat itu kondisinya saya juga kerja dan masih semester 3. Jadi tesisnya ada mata kuliah yang lain juga seperti itu. Jadi waktu itu saya mengerjakan tesisnya itu secara konsisten. Jadi setiap hari minimal itu kita harus buka dan ngerjain walaupun cuman baca ataupun walaupun cuma ngetik 1 sentence atau 2 sentence itu harus dibuka setiap hari. Karena kalau 1 hari nggak buka, besok aja, akhirnya kita nggak jadi ngerjain gitu. Jadi untuk biar nggak burn out, biasanya setiap weekend atau setiap ada waktu saya ngerjainnya bareng teman-teman. Jadi kita bisa sharing satu sama lain apa kesulitannya dan biasanya bisa sharing dan dapat insight dari teman-teman gitu. Jadi mungkin Mbak Novi sama teman-teman bisa ngerjain bareng atau walaupun cuman online, biasanya saya sama teman-teman saya itu cuman online. Jadi nge-zoom bareng, tapi ngerjainnya tesisnya kan satu sama lain beda-beda. Tapi kita kasih insight atau sharing, ini kok nggak bisa ya, ini cari jurnalnya gimana ya. Jadi ngebantuin satu sama lain gitu sih Mbak Novi. Mungkin itu tips and triknya sih. Jadi nggak burn out, nggak ngerasa sendirian gitu. Apakah menjawab pertanyaan Mbak Novi? Oke, Mbak Rizka, terima kasih. Sangat membantu sih. Terima kasih Mbak Novi. Iya, wah luar biasa ya Rizka dengan teman-temannya ini ya, cari triks yang baik ya untuk supaya bisa terus ya berjuang bersama-sama. Nah, karena juga judulnya pasti berbeda ya, tapi ada hal-hal yang menarik yang bisa saling menolong ya dari satu sisi, di satu sisi menambah juga semangat karena ada teman ngobrolnya gitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Raja juga ya yang sudah banyak melewati terus membuat penelitian ya, banyak tips dan triksnya juga. Pak Raja mungkin boleh share Pak. Ya. Ini dari perspektif pembimbing lah ya. Iya. Kalau saya ceritakan perspektif mahasiswa kan udah lama ya, jadi udah karatan lah, jadi udah 13 tahun yang lalu kan, jadi udah enggak apalagi mungkin sekarang ini ya. Tapi ya. Zaman kita nggak ada pakai Google Form sih Pak. Iya betul. Jadi S3 saya pun 2006, berarti berapa? Udah 16 tahun sekarang, nggak terasa kan. Jadi kami lebih berat sih pergi ke perpustakaan, lihat-lihat bukunya, fotokopi. Jadi oke lah, saya mulai dulu dari perspektif pembimbing ya. Jadi selalu saya dari pengalaman saya mendampingi para mahasiswa S1 apalagi S2 ya sampai hari ini ya. Macam-macam ya. Jadi biasanya tips yang saya sampaikan itu biasanya ya tergantung kepada karakter dari mahasiswa masing-masing. Jadi tidak sama selalu ya. Jadi misalnya untuk kelompok Mbak Badai ya yang saat ini saya dampingi itu ya saya katakan begini. Jadi tolong jangan menunda-nunda ya, misalnya apa yang bisa dikerjakan saat ini dikerjakan sebanyak mungkin. Jadi jangan misalnya ya terlalu irit-irit atau kikir-kikir untuk mengerjakan. Kalau bisa 1 bab hari ini kerjakan, itulah misalnya ya contoh ya. Jadi jangan, karena kecenderungan yang terjadi pada mahasiswa itulah detik-detik terakhir itu baru digas gaspol kan. Nah gaspol itu sekaligus banyak dan nanti di store ke kita itu macam diancam gitu ya, diancam oleh waktu, diancam oleh gerombolan anak bimbingan kan, bimbingan pertama, bimbingan kedua. Jadi banyak sekali resikonya. Resikonya begini kan, kita tidak bisa lagi teliti melihat apa yang ditulis mahasiswa,
karena ditulis sudah sistem SKS, sistem kebut semalam. Ya masih lumayan kalau semalam. Kalau sistem kebut 1 jam itu lebih parah lagi kan. Jadi bisa dibayangkan nanti itu. Ya, pernah itu S2 itu, maaf ini mungkin saya katakanlah ini, saya tidak usah sebut namanya ya. Ujian terakhir ini sudah mau ujian S2 tesis, kami suruh pulang. Kami penguji dan pembimbingnya juga orang penting dari kita, nggak usah saya sebutkan. Kami suruh pulang, ini nggak layak nguji, saya bilang sama teman penguji yang lain. Memang nggak layak. Jadi ini misalnya salah satu contoh di mana kepercayaan pembimbing itu sering disalahgunakan oleh mahasiswa. Ya kan, coba perbaiki ini karena deadline waktu sudah mepet, si mahasiswa serahkan ke dosen, dosen tidak bisa mengontrol lagi detail-detailnya semua, akhirnya lolos. Bukan lulus, lolos dia ke apa itu kan, ke lubang jarum yang kecil itu, artinya ke sekretariat gitulah ya, lolos ke situ. Waktu ujian ya kelihatan. Jadi jangan begitu nanti. Jadi, nah intinya adalah ya kita tetap optimis ya. Jadi kadang-kadang kalau Anda misalnya masih punya mood sekarang, kerjakan sebanyak mungkin yang bisa Anda kerjakan. Jangan misalnya, ini cukup 1 halaman dulu hari ini, besok lagi masih ada waktu. Nah, gitu biasanya kan kita tergoda. Ya, kita nikmati dulu lah. Kapan lagi kita nikmati kemesraan ini? Misalnya begitu kan. Akhirnya kemesraan yang terlalu lama, waktu habis tidak terasa, sudah kepepet. Tinggal berapa hari lagi. Nah, di situ kemudian digas, memang selesai. Tapi selesainya ya terbitan kan gitu. Nah, situasi seperti itu kita nggak bisa perhatikan lagi misalnya typo, salah ketik, daftar pustaka, strukturnya, bahasanya, layoutnya. Ya, jadi makanya dari awal selalu saya katakan itu, Mbak, apalagi Anda yang sekarang sedang mengerjakan, ya sejak awal jangan tunda-tunda, nantilah masalah layoutnya nggak, sekarang aja kerjakan layoutnya, walaupun masih dalam proposal, nggak apa-apa. Nanti kan pekerjaan itu Anda nggak usah urusin lagi, hemat waktu. Nah begitu. Ya jadi itulah kurang lebih dari perspektif pembimbing ya. Tapi ya kita tetap akan semangati ya. Setiap orang tetap bersemangat bahwa Anda bisa, tak usah putus, jangan berkecil hati. Nah dari perspektif mahasiswa ya saya lihat hal-hal yang praktis sekarang ini jauh lebih enak sekarang ini, jauh lebih enak ya, karena ya sumber-sumber tulisan itu hanya dengan 1 klik kita di depan komputer sudah bisa kita dapat banyak pustaka ya, yang terbaru pun dari jurnal ya. Jadi kalau sekarang misalnya saya membuat proposal penelitian apa itu ya, dalam 1 hari ini saya bisa temukan sudah literaturnya, tinggal mengolah seperti itu. Nah, itu juga Anda alami sekarang. Nah, kalau kami 15-20 tahun yang lalu, mungkin Ibu Pamela lagi lebih senior dari saya, wah, kita harus jungkir balik ke perpustakaan untuk mencari buku-buku. Apalagi, wah, Profesor Marat, waduh, tak terbayang lagi bagaimana dulu. Sebegitu beratnya dulu sarana, kurangnya sarana. Jadi sekarang sebetulnya ya lebih enak Anda. Sarana banyak, lebih gampang. Dapat jurnal terbaru pun dari Amerika, dari mana, udah bisa. Ada sarana dari perpustakaan kita, enak sekali. Nah, tipsnya saya kira tadi ya, juga sudah dikatakan oleh Mbak Rizka ya, konsisten ya. Jadi, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, gitu yang tadi prinsipnya ya. Kalau bisa 1 paragraf 1 hari pun ya lumayan kan. Nah, kalau bisa 3 paragraf, 3 halaman 1 hari, yang lebih mantap lagi. Nah, begitu. Oke lah, saya kira itu aja ya. Kalau saya berlama-lama, makin tidak jelas. Lebih baik hentikan supaya semakin jelas. Oke, jadi memang kelihatannya kita hari ini sudah mau mengakhiri FDI kita, mengingat juga salah satu narasumber kita ini waktunya sudah sangat malam ya, udah mau menjelang jam 11 malam.
menjelang tengah malam. Nah, tibalah waktunya untuk saya memberikan apresiasi ya, mewakili dari pimpinan fakultas ya, dari Magister Psikologi Untar ya, dan sebagai koordinator dari FDI ini, saya ingin memberikan menyampaikan ya, menyerahkan sertifikat kepada saya kira tadinya mau ke Pak Raja dulu, ke mana? Oh ya, kepada Pak Dr. Raja Olowan Tumanggor SAG ya, sebagai narasumber dalam kegiatan forum diskusi ilmiah FDI dengan tema Self-Perception of Academic Ability pada siswa SMA di masa pandemi COVID-19, faktor apa yang memprediksi ya. Jadi mohon diterima dengan senang hati Pak Raja. Terima kasih. Dengan ini saya terima, saya ulurkan tangan saya ini sekarang. Sudah diterima ya. Ya, sudah diterima ya. Oke, terima kasih dengan ya. Tangan terbuka. Terima kasih banyak kepada panitia dan kepada Ibu moderator. Ya. Dan kepada kita semua para audiens. Terima kasih banyak. Ya, sertifikat ini ditandatangani oleh Pak Tommy ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya saya serahkan secara virtual ya, sertifikat untuk Rizka Umami Liasari SE MSI ya, sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah FDI dengan tema Self Perception of Academic Ability pada siswa pada siswa SMA di masa pandemi COVID-19, faktor apa yang memprediksi. Jakarta 29 Maret 2022 ditandatangani oleh Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog, ketua program studi Magister Psikologi. Silakan diterima. Terima kasih Bu Pamela. Mohon maaf untuk gelarnya bukan MSI Bu, tapi MPSI. Oke, nanti kami dari staf FDI akan memperbaikinya. Minta maaf berarti ada kekurangan di sini ya. Maaf. Terima kasih Bu Pamela. Terima kasih banyak. Oke. Nah, tibalah saat buat kita sisa kira-kira 5 menit lagi. Kami akan minta staf FDI ya, Hartina atau Brother Sani yang akan mengatur kami untuk foto bersama. Menjadi kenangan-kenangan yang indah bersama teman kami yang dari negara drakon. Negara ginseng ya. Nah, mungkin ada yang mau nitip apa gitu ya sama Mbak Rizka ya, mungkin opa-opa ya. Oke, sepertinya itu tidak bisa, Bu. Baik, saya bantu untuk dokumentasi. Sebelumnya masih banyak yang belum buka kamera, bisa dibantu untuk buka kameranya. Ya. Oke, masih banyak yang belum buka kamera. Oke, halaman berikutnya kita ada 3 halaman ya. Mohon dibuka dulu biar nanti Hartina gampang untuk foto kita bersama. Untuk kenangan Anda semuanya juga. Oke. Masih ada yang mau buka kamera mungkin? Oke. Ya. Baik, masih ada lagi? Oke. Saya akan mulai dari halaman pertama ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Untuk halaman yang kedua, baik,
1, 2, 3. Oke. Lalu untuk halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Raja, dan terima kasih Rizka dan Prof. Maraat dan semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Nanti untuk berikutnya ada kemungkinan jadwalnya ada sedikit berbeda karena sudah mau memasukin puasa ya, jadi ada adjustment gitu ya waktunya. Ya, itu yang tadi saya lupa umumkan. Terima kasih banyak. Selamat malam dan selamat Pamela, Pak Raja, dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.